Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulan Ilmada. Saya mahasiswa dari IAIN Surakarta, program studi akuntansi syariah, kelas 5C, peminatan profesional. Saya telah melaksanakan kunjungan atau observasi terhadap UMKM yang berada di sekitar tempat tinggal saya, yaitu di pabrik tahu yang berlokasikan di Dusun Bantulan, Duku Jebungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Untuk info lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Pabrik tahu ini berlokasikan di Dusun Bantulan, Duku Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Pabrik tahu ini sudah berdiri sejak tahun 1980. Hingga saat ini, yang mengelola pabrik tahu ini adalah anak dari si pemilik. Pabrik tahu ini mempekerjakan 7 jumlah pegawai yang setiap harinya memproduksi tahu untuk dijual di pasar atau untuk memenuhi pesanan pelanggan. Berikut ini adalah hasil wawancara saya bersama dengan pemilik pabrik tahu atau pengelola saat ini. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Dengan Bapak siapa? Mardianto. Pak, untuk sejarahnya berdiri pabrik ini berdiri tahun berapa ya Pak? Tahun 80. 1990. Sampai sekarang turun temurun ya Pak ya? Ya, Ada berapa Pak jumlah pegawai di pabrik? 7 orang. 7 orang. Terkait dengan produksi, pabrik tahu ini memproduksi berapa jenis tahu Pak? Ada jenis tahu putih, tahu kepel, itu tahu kawah itu sama tahu kempong. Ya, 3. Terkait dengan permasalahan Pak yang sering muncul, itu dalam usahanya itu apa Pak? Ya, masalah harga kedelai, kadang masalah bahan baku, itu kan bahan baku. Iya. Kan kita kan impor, kadang ya, kadang adanya naik turun. Lalu terkait dengan alasannya itu mengapa Pak? Alternatif yang Bapak pilih? Kalau saya pilih, dia kan kecil ke. Mengecilkan? Bukan ya? Nah, kalau kita naikkan harga, kadang kan para pembeli kan kadang kan mengeluh. Kalau isan nyilik ke, biasanya potongannya 11-an jadi 12-an. Seperti itu. Terkait dengan kenaikan harga, mungkin nanti tidak ada yang membeli ya Pak ya? Iya, memang itu. Sepi ya Pak ya? Sepi, malah kan dampak dari pembeli loh. Baik Pak. Lalu terkait dengan produksi, apakah Bapak memproduksi semua jenis tahu itu harganya sama? Terkait dengan jumlahnya, Pak, seperti tahu putih, tahu goreng, tahu pong itu sama tahu kepel, apakah jumlahnya itu sama Pak siapa ya? Nah, tapi gimana? Banyaknya. Iya banyaknya. Ya banyak yang tahu deh. Banyak tahu putih. Alasannya Pak? Ini bisa lu dia produksi di tahu itu apa ya, produksi itu dikit. Terus tampung dia produksi tinggi. Ya. Nah itu kan problem apa? Jadi karena biaya untuk memproduksi tahu putih itu lebih sedikit, maka memutuskan untuk lebih banyak ya Pak ya? Iya. Kayak dengan tahu goreng atau tahu pongnya itu karena biayanya lebih besar. Biasa. Jadi nanti untuk menetapkan harga itu susah ya? Susah kan. Maksudnya Islam itu kan istilah juga adanya kan tidak di sana ya. Kalau kita naikkan pasti nanti sepi ya Pak ya? Sepi, bukan sepi dapat pembeli kan lain. Iya. Nanti pembeli juga naik harga kan sana juga nggak bisa. Jadi terdapat analisis tentang biaya ya Pak ya? Tentang produksi semua tahu itu ya? Iya. Ya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga usahanya lancar. Amin. Terima kasih. Biodata pemilik. Nama Bapak Mardianto, umur 45 tahun, alamat Dusun Bantulan, Duku Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Berikut ini adalah hasil wawancara saya bersama dengan pemilik pabrik. Yang pertama, pabrik berdiri pada tahun 1980. Yang kedua, pabrik memiliki 7 pekerja. Yang ketiga,
Pabrik tahu ini setiap hari memproduksi 3 jenis tahu. Yang pertama, tahu putih, kedua, tahu pong atau tahu goreng, dan yang terakhir, tahu kepal. Yang keempat, setiap hari menghabiskan total 4 kuintal kedelai untuk semua jenis tahu. Yang kelima, jumlah produksi tahu putih lebih banyak daripada tahu yang lain dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, minat konsumen lebih banyak pada tahu putih. Yang kedua, tahu putih menghasilkan laba yang cukup besar daripada tahu yang lain dikarenakan biaya produksinya lebih kecil. Yang keenam, produksi tahu untuk dijual di pasar dan juga memenuhi pesanan pelanggan. Pada observasi kali ini, saya mengaitkan dengan tema Tactical Decision Making atau pengambilan keputusan taktis. Permasalahan yang sering muncul yang dihadapi oleh pemilik pabrik tahu ini adalah jika harga bahan baku kedelai atau yang lainnya itu sedang naik atau mahal. Lantas, apakah yang dilakukan pemilik untuk mengatasi hal tersebut? Solusi yang digunakan yaitu jika harga bahan baku kedelai atau lainnya sedang merangkak atau naik, maka alternatif yang pemilik pilih adalah untuk memperkecil ukuran tahu dan tidak menaikkan harga. Hal ini dilakukan pemilik dikarenakan untuk menjaga minat konsumen dalam membeli tahu. Jika pemilik menaikkan harga, maka permintaan konsumen akan menurun. Dengan memperkecil ukuran, maka laba yang diperoleh oleh pemilik juga tetap stabil. Berikut ini saya juga menyajikan tabel analisis biaya. Ada 2 kondisi di sini. Yang pertama ada kondisi normal atau harga bahan baku sedang stabil dan kondisi tidak normal atau harga bahan baku sedang naik. Pendapatan penjualan diperoleh dari jumlah bungkusnya diproduksi dikali harga per bungkusnya. Pada kondisi normal, memproduksi 400 bungkus, sedangkan kondisi tidak normal menghasilkan 600 bungkus. Hal ini dikarenakan pemilik melakukan pengecilan pada ukuran tahu, sehingga pada kondisi tidak normal, jumlah bungkus lebih banyak. Harga yang ditetapkan pada kondisi normal maupun tidak normal itu sama, yaitu 2.500, sehingga kondisi tidak normal menghasilkan pendapatan penjualan lebih besar. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya variabel. Namun diketahui di sini bahwa kondisi tidak normal menghasilkan jumlah biaya variabel yang lebih besar, yaitu 600.000. Meskipun seperti itu, kondisi tidak normal pun juga dapat menghasilkan laba kotor yang lebih banyak, dikarenakan pendapatan penjualan lebih besar. Kemudian untuk laba per bungkusnya dapat diperoleh dari laba kotor dibagi dengan jumlah bungkusnya dihasilkan, sehingga dapat diperoleh laba per bungkusnya 1.500 untuk setiap kondisi, baik kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Hal ini disebabkan pemilik melakukan alternatif, yaitu untuk memperkecil ukuran tahu sehingga jumlah bungkus lebih banyak. Namun di sini asumsinya adalah setiap bungkus isinya tetap sama, baik kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Setiap bungkusnya terdapat 10 biji tahu. Namun yang membedakan di sini adalah hanya ukurannya saja. Demikian video observasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.